Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ronur Amin. Saya dari kampus ISP Bandung dengan NIM 2214-22007. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan. Calung Banyumasan. Calung Banyumasan adalah kesenian musik yang berkembang di wilayah Karesidenan Banyumasan. Instrumen ini semula dimainkan sebagai cengklung, yaitu sebuah alat musik yang terbuat dari bambu yang dipotong secara utuh atau tidak dipecah dan mempunyai titilalah salendro. Berawal dari alat musik cengklung tersebut kemudian berkembang menjadi angklung dan selanjutnya berubah menjadi calung. Untuk bagian sejarah, pada masa awal penyebaran Islam, seni calung sering dipadukan dengan longger, tole sebutan untuk anak laki-laki, dan engger sebutan untuk anak perempuan. Seni calung digunakan sebagai alat musik untuk memanggil atau mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengetahuan baru, yaitu tentang ajaran Islam. Seni calung berkembang di wilayah Banyumasan, yaitu wilayah budaya kulon yang memiliki karakteristik cenderung apa adanya, jeblaka atau belaka suta, lugu dan aksen ngapak. Ciri khas ini tercermin pada syair-syair lagu yang dipadu dengan irama musik calung serta senggan-senggan yang terkesan vulgar. Instrumen calung Banyumasan terdiri dari beberapa instrumen, yaitu seperti gambang barung, gemang penerus, hendem, kenong, dan gong sebul yang dimainkan dengan cara disebul atau ditiup. Laras yang digunakan dalam kesenian musik calung Banyumasan ini sama seperti gamelan Jawa, yaitu laras pelog dan laras salendro. Salendro memiliki tangga nada antara lain ji, ro, lu, mo, nem, ji, dan tangga nada pelog antara lain ji, ro, lu, mo, nem, pi. Rindik Bali. Rindik terdiri dari serangkaian tabuh atau batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun beruntun, mirip dengan suruling bambu. Permainan musik dengan rindik bukan hanya hiburan semata, tetapi juga merupakan warisan budaya berharga. Melalui permainan ini, kekayaan seni tradisional Bali terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Masyarakat Bali sangat bangga dengan musik rindik, dan pengunjung dari seluruh dunia juga tertarik untuk mendengarkan keindahan musik tradisional ini. Prestasi masyarakat. Permainan musik dengan rindik adalah cerminan dari kehidupan masyarakat Bali yang penuh kebersamaan, keharmonisan, dan keindahan. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan dan memukau bagi siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan permainan musik yang luar biasa ini. Histori Genggong Bali. Sejarah keberadaan alat musik genggong di Bali diperkirakan telah ada semenjak awal abad ke-19, di mana alat musik ini dipergunakan oleh para petani untuk mengisi waktu luang. Secara cerita oral yang diwariskan secara turun-temurun, disebut bahwa yang membuat genggong adalah Tepak Mada atau nama Mahapati Gajah Mada ketika belum diangkat sebagai Mahapati. Ketika Tepak Mada sedang berada di suatu hutan untuk membuat bendungan air, dibuatlah alat musik genggong dan suling untuk mengisi waktu istirahatnya. Saat itu Tepak Mada melihat sebuah pohon nau kemudian dibentuk menjadi genggong. Seiring dengan perjalanannya keliling Nusantara, Tepak Mada membawa kesenian ini ke Bali. Keberadaan genggong yang tersebar di berbagai wilayah di Bali memiliki sejarahnya masing-masing, seperti genggong di Banjar Pegok. Setesan yang diinformasikan sudah ada sejak tahun 1930-an dan sering dimainkan ketika itu di wilayah pesawahan yang bernama Munduk Kresek, Carik Kresek, dimanakan ketika itu wilayah pesawahan yang bernama Munduk Kresek, Carik Kresek. Ketika itu ada sebutan seorang bernama Inudia dari desa Bualu Kutua Selatan, Kabupaten Bandung, membawa sebuah alat musik genggong. Tokoh Irudia mengajarkan kemampuan yang dimilikinya baik membuat dan bermain genggong kepada Ikatut, Regen, Tekak,
Danjur, Dagon Kenyir, Dagon Mudi, dan Wan Kalot yang semuanya berasal dari Banjar Pegok Selatan. Keterampilan yang dimiliki oleh I Katut Regen Pekak Dajur dituruti kepada putranya yang bernama I Katut Ragia, mampu mengeksiskan Genggong sampai tahun 1988 dengan ditampilkan sebagai pengisi acara pada saat lomba desa adat Sebali. Sejak tahun 1988, Genggong di Banjar Pegok Selatan mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena keadaan geografis desa juga mengalami perubahan dengan mulai berkurangnya lahan-lahan persawahan. I Katut Ragia nampaknya ketika itu terus berproses walaupun sudah tidak ada lagi yang peduli dengan seni musik Genggong tersebut. Ia terus menciptakan alat musik Genggong dan terus menghafal teknik dan gending-gendingnya. Akhirnya I Katut Ragia bersama keponakannya bernama Made Agus Wardana dari tahun 2015 hingga sekitar tahun 2018 mulai mengkonstruksikan kembali Genggong di Banjar Pegok Selatan bersama sanak keluarganya lainnya dengan membuat kelompok seka Genggong bernama Kak Banjur. Proses pembuatan Genggong Bali. Peralatan yang dipergunakan dalam membuat Genggong adalah pelepah enau. Masyarakat Bali menyebut pupuk. Pelepah enau ini diproses sedemikian rupa, diantaranya direbus dan dikeringkan dalam jangka waktu tertentu sehingga siap untuk diproses untuk menjadi sebuah genggong. Mengenai bahan pelepah daun enau saat ini mulai diganti menggunakan bambu. Adapun peralatan yang dipergunakan dalam membuat genggong diantaranya pisau, pemaja atau mutik, gergaji, benang, kasur, potongan bambu, golok atau lakas, alat pahat berbagai ukuran. Proses pembuatan genggong sebagai alat musik tradisional awalnya berbuat dari pelepah daun enau yang dibuat yang sudah tua. Dibentuk sedemikian rupa dengan ukuran panjang sekitar 18-20 cm dan lebar sekitar 1,5 cm atau 2 meter. Ukuran ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti mulut catik berukuran 2 jari, bantang candik berukuran 2 jari, togambi berukuran 1 jari, paha berukuran 4 jari, dan pang-ising berukuran 1,5 jari. Mengenai bahan pelepah daun enau, saat ini mulai diganti menggunakan bambu. Memiliki pelepah enau kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Yang selanjutnya pelepah enau yang pecah dipotong ini akan menjadi pangkalan genggong. Selanjutnya pelepah yang dipotong tersebut direbus dan dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari sampai betul-betul kering. Kesimpulannya adalah banyak budaya yang kita harus pelajari. Alangkah baiknya kita bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah sejak lama ada. Kita juga harus menghormati perbedaan antara budaya yang ada di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.